Ini tukar tuh. Tahu di sini boleh juga. Iya. Ini enggak bawa vakum. Ada yang posisi sana ya. Kosong. Jadi bawa. Buat lain. Ada orang itu. Kosong lah. Buat orang enggak. Ya kayak ada konsentrasi gitu ya. Sama tadi gimana?
Boleh sih. Izin Ustaz. Apa? Buat apa masjid rekamannya itu? Ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الصلاة. 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 حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين yang dimuliakan Allah, Al-Quranul Karim adalah bacaan yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Al-Quranul Karim bukan hanya sebatas mengkhatamkan dan memperbaiki bacaan, akan tetapi Al-Quranul Karim adalah undang-undang yang mengatur kehidupan umat manusia. Al-Quranul Karim adalah kitab hidayah yang memberikan petunjuk kepada seluruh kaum muslimin bagaimana menjalani kehidupan ini. Maka apabila kita hanya membaca Al-Quranul Karim, sibuk membacanya, akan tetapi menjauhkan diri darinya karena tidak mau mengamalkan isinya, maka dikhawatirkan dia akan menjadi orang yang celaka. Tujuan Al-Quranul Karim adalah mentadabburi maknanya dan menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan kita. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini khatib ingin mengajak seluruh kaum muslimin untuk mengenal kandungan yang terdapat di dalam surat Ad-Duha, surat yang sangat pendek yang sering kita mendengarnya dan bahkan mungkin kita menghafalnya. Di dalam surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya bagaimana Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Dia yang mendapatimu sebagai seorang yatim, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan untukmu.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya, bagaimana engkau dahulu wahai Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan dalam keadaan telah ditinggal mati oleh ayahnya. Namun Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan nabinya, akan tetapi memberikan perlindungan sehingga beliau ketika lahir beliau masih memiliki seorang ibu, Aminah binti Wahab. Kemudian di umurnya yang ke-6 bulan, ketika usia Nabi SAW telah mencapai 6 bulan, beliau ditinggal mati oleh ibundanya. Dan perlindungan masih terus berjalan dalam kehidupan Nabi SAW. Beliau dilindungi dan dijaga dan dipelihara oleh kakeknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian ketika wafat kakeknya, maka beliau pun dijaga oleh pamannya Abu Talib hingga beliau dewasa, hingga beranjak umurnya ke-40 tahun dan diberikan dukungan penuh dalam dakwah oleh sang paman, hingga akhirnya sang paman meninggalkan kehidupan dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ad-Duha diingatkan oleh Allah bagaimana keadaannya yang yatim namun dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tujuan ayat ini mengingatkan nabinya, sebagaimana engkau wahai Muhammad di saat engkau yatim, engkau dilindungi, engkau dipelihara, engkau dijaga, kebutuhanmu dipenuhi oleh orang-orang di sekelilingmu. Maka demikian halnya yang kau lakukan seharusnya kepada orang-orang yatim di sekelilingmu wahai Muhammad. Nabi diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peduli kepada anak-anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim wahai Muhammad, fala taqhar, jangan kau abai, menelantarkan, jangan sampai kau tak peduli dengan mereka. Inilah peringatan yang Allah sampaikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau peduli wahai Muhammad kepada anak-anak yatim. Jangan kau sia-siakan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang hari ini terhubung dengan anak-anak yatim? Siapa di antara kita yang hari ini memiliki hubungan khusus dengan anak-anak yatim? Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang masih terhubung dengan anak yatim? Ataukah kita menganggap anak yatim bukan tanggung jawab saya? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kun lil yatim kal abir rahim. Jadilah engkau terhadap anak-anak yatim sebagaimana seorang ayah kandung bagi mereka. Seakan-akan engkau memposisikan dirimu sebagai ayah kandung. Kun lil yatim kal abir rahim. Jadilah engkau untuk anak-anak yatim sebagaimana seorang ayah yang terhubung dengan kandungan rahimnya, ayah kandung. Perlakukan anak-anak yatim seakan-akan mereka anak kandung kita, ma'asyiral muslimin. Wasna' bihi kama tuhibbu an yasna' biwaladika min ba'dika. Usahakanlah engkau melakukan perbuatan kepada mereka, engkau menjadikan mereka seakan-akan mereka anak-anak kandung. Sebagaimana kelak suatu saat apabila anak-anakmu ditinggal mati olehmu, engkau suka apabila ada orang yang merawat anak-anakmu. Seperti itulah seharusnya
sikap kita kepada anak-anak yatim, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan seandainya kita meninggal dunia, anak-anak kita menjadi anak-anak yatim. Bagaimana perasaan kita seandainya anak-anak kita tidak ditelantarkan? Justru ada orang-orang yang peduli dengan anak kita. Tidakkah kita menjadi orang yang bahagia? Tentu kita akan bahagia. Maka hendaknya setiap kita juga hendak melayani mereka dan tak membiarkan mereka, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, siapapun yang saat ini terhubung dengan anak yatim, berperan layaknya sebagai seorang ayah untuk mereka. Berbahagialah, bersyukurlah, dan lanjutkan amalan yang sangat mulia ini. Dan berbahagialah, berbanggalah, karena kelak engkau akan dikumpulkan bersama Nabi SAW. Siapapun yang berjuang menyantuni anak yatim, Allah akan mendekatkan dia dengan Nabi-Nya SAW di surga. Inilah kebahagiaan bagi mereka yang menyantuni anak yatim, yang selalu peduli dengan anak yatim. Balasan mereka adalah balasan yang sangat besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah." Sesungguhnya aku dan orang yang menyantuni anak yatim di surga akan seperti ini. Nabi SAW berisyarat dengan dua jari jemarinya, as-sabbabata wal wusta. Asyara bi isba'aihi as-sabbaba wal wusta. Nabi SAW berisyarat dengan kedua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk. Jari telunjuk dan jari tengahnya yang menunjukkan bahwa kelak dia akan didekatkan oleh Allah bersama Nabi-Nya di surga. Subhanallah. Inilah balasan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Siapapun yang dekat posisinya dengan anak yatim, maka dia akan dekat dengan Nabi SAW di surga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sia-siakan peluang yang ada di hadapan kita, yang ada di sekitar kita. Siapapun di antara kita yang sampai saat ini terhubung dengan anak-anak yatim karena dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, berbahagialah, karena kelak engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi SAW di surga. Dan ini adalah kabar gembira yang sepatutnya seorang muslim bersemangat untuk selalu menyantuni anak yatim dan tidak membiarkan mereka kelaparan dan tak terpenuhi kebutuhannya. Namun apabila kita saat ini belum terhubung dengan anak yatim, maka jangan kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Hendaknya setiap kita mencari siapa anak yatim yang bisa saya berikan sesuatu untuknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, manfaatkan kelapangan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apa yang kita miliki, jadikan itu untuk mengejar akhirat. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari dan kejar apa yang bisa mendatangkan untuk urusan akhiratmu, dan jangan kau lupakan urusan dunia. Seandainya kita mengetahui ada anak-anak yatim di sekitar kita, maka kesempatan emas ada di hadapan Anda. Berikan apa yang bisa Anda berikan. Menyantuni anak yatim tidak mesti dengan jumlah yang besar. Anda memberikan setiap hari 2.000 kepada dia, mungkin itu akan membuat dia bahagia. Dahulu kita ketika kecil kita diberikan uang dengan nominal yang kecil, bahagia. Kalau kita tidak bisa memberikan dengan jumlah yang besar, berikan dengan jumlah yang sedikit. Bahagiakan anak-anak yatim. Siapa anak-anak yatim? Anak-anak yatim adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum mencapai usia balik. Man mata abuhu wa huwa dunal bulugh. Seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum mencapai usia balik. Apabila dia telah balik, maka dia bukanlah anak yang yatim. La yutma ba'da al-ihtilam. Tidaklah dikatakan seorang itu yatim apabila dia telah mencapai usia balik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, carilah kemuliaan bertetangga dengan Nabi SAW di surga dengan menyantuni mereka, dan jangan biarkan peluang ini berlalu sedangkan kita memiliki kemampuan finansial yang Allah berikan.
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المنعم على خلقه المتفضل بإحسانه، وهو الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا وإليه النشور. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak kepada dirinya dan seluruh kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dengan ketakwaan, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketika kita berbekal dengan ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mentelantarkan anak-anak yatim adalah ancaman yang sangat berbahaya. Membiarkan mereka padahal kita tahu mereka adalah orang yang membutuhkan uluran tangan, maka ini bukanlah masalah yang ringan. Orang-orang yang membiarkan anak yatim, mereka adalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Itulah yang Allah beritakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladhi yad'ul yatim." Tahukah engkau wahai Muhammad, siapa orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Tahukah engkau wahai Muhammad, siapa mereka orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang membiarkan anak-anak yatim, mentelantarkan anak-anak yatim, mengabaikan anak-anak yatim, seakan-akan dan seolah-olah mereka tidak ada hubungan dengan kita. Ayat ini menjadi teguran yang sangat keras bahwa mereka yang tak peduli dengan anak yatim, ancamannya adalah mereka digolongkan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Dan kita tidak ingin tentunya divonis, dicap sebagai orang yang mendustakan hari kiamat. Maka konsekuensinya, saudaraku yang dimuliakan Allah, menyantuni mereka adalah tanda bahwa kita beriman kepada hari kiamat. Ayat ini sangat jelas memberikan keterangan yang jelas bahwa tanda-tanda orang yang mendustakan hari kiamat adalah mereka yang melalaikan anak-anak yatim, mentelantarkan dan membiarkan mereka. Oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin dikatakan orang yang beriman dengan hari kebangkitan, maka di antara tandanya adalah menyantuni mereka. Manakala kita tidak menjadi orang-orang yang menyantuni anak yatim, kita lalai dengan mereka, tak peduli dengan mereka, tidak mau memberikan makan kepada mereka, dan tidak mau berbuat baik kepada mereka, maka dikhawatirkan kita datang menghadap Allah dalam keadaan mendustakan hari kiamat. Apabila ayat ini menjadi teguran dan ancaman bagi kita, maka saatnya setiap kita tidak membiarkan anak-anak yatim. Jadilah orang-orang yang beriman kepada hari kiamat. Sempurnakan keimanan Anda dengan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Anda. Silakan kita melihat orang-orang di sekeliling kita. Mungkin di depan kita tetangga yang yatim, mungkin di belakang kita tetangga yang yatim.
Mungkin di samping kanan dan kiri kita ada yang yatim. Maka raihlah kemuliaan untuk bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Menjadi orang-orang yang didekatkan dengan Nabi di surga dengan menyantuni mereka. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Nabi SAW mengatakan, aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti ini nanti di surga. Nabi berisyarat dengan kedua jarinya yang menunjukkan dekatnya dia dengan Nabi kelak di dalam surga. Kalau kita ingin dekat bersama Nabi di surga, maka inilah salah satu pintunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bagi Anda yang belum terhubung dengan anak yatim, pastikan Anda mencari mereka. Bagi Anda yang telah terhubung dengan mereka, berbahagialah, absyir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal Anda, dan semoga Allah dekatkan Anda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في السودان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم دمر كيد الظالمين. اللهم دمر كيد الخائنين. اللهم دمر كيد الخائنين يا قوي يا عزيز. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمرهم واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا رؤوس الأنصاف ربط الأنصاف، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ولا تذروا فرجات الشيطان رؤوس الأنصاف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.